Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Segala puji maha baik bagi Allah, maha tinggi, maha mulia, maha agung. Di tangannya segala kebaikan, keselamatan dan keberkahan. Dialah Allah yang mengajari ilmu kita. Dan kita mohon ilmu itu bukan ilmu sia-sia, tapi ilmu yang mengubah diri kita lebih baik, lebih bermakna insyaAllah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Sulit seseorang itu mengubah hidupnya lebih baik kalau tidak dipandu dengan ilmu. Betapa banyak kerusakan kita sekalian itu karena salah sangka kita. Betapa banyak hal-hal yang kita sibuk pada sesuatu yang sibuk bukan karena Allah punya mau, bukan karena Rasul punya mau, tapi nafsu kita yang punya mau, tuntutan orang di sekitar kita yang punya mau. Kita akan puaskan banyak orang, tapi belum tentu Allah puas. Kita mau mengikuti keinginan begitu banyak orang, tapi kita gagal mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka orang berilmu sekali itu punya kekuatan dalam dirinya. Jika Allah sudah ridha, di situ keridhaannya. Jika Allah benci, maka di situ juga kebencian. Maka dia punya prinsip raditu billahi rabban. Aku ridho dengan Allah Tuhanku. Tentu kita harus mengetahui apa yang Allah ridho buat kita. Tentu ilmu. Bagaimana kita mengetahui keridhaan Allah kalau kita tidak tahu? Banyak jamaah sekalian kita lihat di masyarakat kita, mulai dari mengurus orang lahir, pernikahan, kematian, kita sibuk sendiri sebenarnya. Tapi yang kita sibuk itu bukan ridhonya Allah yang kita cari. Kita memuas-muaskan nafsu dan perasaan kita dengan orang banyak. Contoh, istilah pengantin uang panai. Tidak ada dalam fikih Islam uang panai. Yang ada uang mahar. Dan mahar tidak dibatasi dengan uang. Yang kita sering bicarakan, ya, uang panai. Nah, bahkan itu yang mengganjal sampai tidak jadi. Lain uang panainya S1, lain uang panainya S2, lain S3, lain juga SMA, lain tongi janda banyak anak. Jadi ketika kita membicarakan hal-hal yang bukan tuntutan dan tuntunan, siap-siap capek dan lelah. Tapi tidak ada hasilnya. Karena itu ya sekalian, agama ini panduan hidup. Dan tidak mungkin memandu kita kalau kita tidak paham. Kita sering coba lihat ya, betapa banyaknya itu diongkosi itu kuburan di tembok. Tulis-tulisin namanya. Terus syariat kan? Oh tidak. Tidak ada syariatnya. Tembok begitu, kasih bangun, tulis-tulisin namanya. Yang ada tuntunannya ya ziarah kubur. Kuburkan. Dan sebagainya, Mbak. Banyak sekali penyimpangan. Begitu kayak di masjid, kadang-kadang kita melarang itu, tidak boleh begitu. Tapi yang melarang itu bukan Allah dan Rasulnya melarang, kita.
Ada sebagian masjid anak-anak napisahkan safnya. Itu anak-anak dibikinkan saf di belakang. Terpisah dengan orang tua. Ada masjid yang punya TKTPA. TKTPA itu safnya di belakang, saf orang tua di depan. Di mana sunnah memisahkan itu? Dengan alasan anak-anak ribu. Iya memang. Kalau anak-anak ribu itu sehat. Kalau anak-anak itu kecil baru tidak goyang-goyang, tenang, 1 jam tidak goyang-goyang, bawa ke rumah sakit. Tapi kalau ada orang tua juga tidak mau berhenti bicara, lari-lari tongi di masjid, minta tolong dibawa tompi di masjid, di rumah sakit. Ada masalah itu. Nah, oleh karena itu insyaallah di kesempatan kali ini izin kita bahas cara mengatur saf dan faedahnya dalam sholat berjamaah. Jadi kita gimana mengatur saf dan faedahnya. Dalam hadis kita akan baca dari hadis Bukhari, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Ini Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah ibnu Abbas yang riwayatkan ini sahabat Nabi yang peringkat keempat dalam meriwayatkan hadis. Abdullah ibnu Abbas berarti anaknya Abbas, sepupu satu kalinya Nabi. Itu baru umur sekitar 10 tahun sudah hafal 1660 hadis. Masih kelas 3 SD sudah hafal 1660 hadis. Jadi kalau sudah kelas 3 SMP itu sudah 6.000 hadis. Kalau bapak-bapak di sini ya bukan SMP, bukan SMA lagi. Insyaallah 10.000 hadis. Di luar kepala. Iya. Karena tidak masuk di kepalanya. Abdullah bin Abbas ini adalah sosok yang masih kecil, sering berada di rumahnya Nabi. Dia mencari ilmu bersama Nabi di malam-malam hari. Sehingga dia dekat dengan sumber ilmu. Jadi siapa orang yang dekat dengan ilmu, ya pasti dia dapat. Dia kecil, tapi karena Nabi sumbernya, ya dia pasti banyak dapat ilmu. Dan 7 perawi hadis Pak tertinggi di dunia, semuanya anak-anak dan remaja. Semuanya anak-anak. 70% hadis yang kita sampai itu Pak sama kita yang kita baca. Perawi-perawinya anak muda. Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Siti Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah. Ini semua orang-orang yang muda. Karena itu anak muda itu aset Pak jika diarahkan. Seperti anak-anak kita di sini anak muda tak banyak. Mudah-mudahan kita doakan seperti dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas senang dengan ilmu. Sering digonceng sama Nabi lalu diwasiatkan. Insyaallah nanti hari Ahad ini pembahasan hadis itu dengan memetik hikmahnya. Itu hadisnya Abdullah bin Abbas, bagaimana dia diberi nasihat cukup panjang dan itu harus menjadi bagian bagi kita. Jadi anak-anak kita Pak kalau mau dapat ilmu kasih dekat dengan sumbernya. Kasih dekat dengan sumbernya. Kalau anak-anak kita jauh dari sumber bagaimana mau dapat ilmu? Ya. Radhiyallahu anhuma diridhoi atasnya keduanya karena Abdullah sendiri dengan Abbas yakni bapaknya jadi anhuma. Beliau berkata bahwa bittu fi baiti khali, saya bermalam di rumahnya tanteku
Berarti dia ini dari Nabi juga sepupu, tapi istrinya Nabi itu tantenya, yaitu Maimunah. Itu tantenya. Jadi keluarga dari Nabi, keluarga Tongi dari istrinya Nabi. Dia bermalam di rumahnya tantenya. Jadi memang itu bagus Pak, anak-anak kita kalau mau dapat ilmu kasih bermalam dengan sumber-sumber kebaikan orang-orang soleh. Dia lihat itu di malam, apa yang terjadi. Ya, fasallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isya. Kadang-kadang Nabi itu salat Isya sama dengan Abdullah bin Abbas ini, ya. Kemudian dilihat itu salat Isyanya dan seterusnya. Ya, summa ja'a fa shalla 4 raka'atin. Summa nam. Dia salat kemudian salat 4 rakaat kemudian dia tidur. Ya, summa qama. Nabi itu malam hari dia bangun dari tidur. Dia salat malam ini. Ya, namanya serumah dengan orang-orang soleh. Ya, pasti apa namanya? Kalau bertamangki dengan penjual minyak wangi, bau wangi. Kalau bertamangki dengan penjual parfum, pasti cium parfum. Kalau dekat dengan penjual sate, pasti cium bau sate. Kalau dekat dengan orang-orang yang baik, pasti akan kena itu. Nabi SAW bangun, kemudian nah lihat ini Abdullah bin Abbas bangun tongi. Ya, faji'tu fakumtu ayasari. Kira-kira begini Pak. Nabi SAW itu sholat, kemudian datang Abdullah bin Abbas di sini di kirinya. Di kirinya. Masih kecil. Nabi di sini. Salat sendiri, Pak. Salat sendiri. Dan Nabi ini salat wajib karena Nabi salat malamnya itu awalnya adalah wajib. Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih kecil, Pak. Belum balik, masih di sini. Salat malam wajib. Salat malam. Ini menunjukkan bahwa keutamaan salat malam. Jadi dalil ini sudah kita beri faedah keutamaan salat malam. Ini Nabi SAW. Syarafal mu'min fi salatil lail. Tidak ada orang hina hidupnya Pak kalau biasa salat malam. Tidak ada orang hina hidupnya. Pasti dimuliakan oleh Allah. Dengan caranya Allah. Pasti mulia kalau dia salat malam. Ya kalau mau lihat orang-orang yang mulia Pak. Orang-orang soleh, orang-orang dijaga hidupnya oleh Allah. Salah satu amalan yang tidak lepas dari dirinya adalah kebiasaan salat malam. Jangan menjadi bangkai di malam hari. Ini anak-adikku, anak-anakku nak, kalau mau mulia, belajar untuk bangun malam. Ini Nabi bangun. Salat wajib, sunnah. Berarti salat wajib dengan sunnah bisa berjamaah. Wajib, sunnah. Wajib, sunnah. Ini wajib, ini sunnah. Imam, makmum. Imam, makmum. Bisa. Salat wajib, salat sunnah. Jadi satu salat wajib, satu salat sunnah, boleh. Niat masing-masing. Urusan tak dengan Allah. Terus di sebelah kiri. Sebelah kiri ini akhta namanya. Salah ini. Salah ini si kecil. Karena dia tidak tahu. Kesalahan dalam sholat itu Pak, tidak otomatis batal. Maka Nabi tarik ini, pegang kepalanya, karena masih kecil. Maka ditarik kepalanya itu terus dikasih begini. Ya, coba lihat. 1, 2, 3, 4. Bisa jadi 5 langkah. Di sini dia. Dari sini pindah ke sini. Ya, di sini sebutkan fakuntu ayasari, saya berdiri sebelah kirinya. Sebelah kiri tadi sini. Faja'alani, dia jadikan saya ayam ini. Saya berada persis di sebelah kanannya. Berjalan. Posisi sebelah kiri itu salah. Salah itu tidak semuanya membatalkan sholat.
Seandainya membatalkan Pak, pasti tidak ditarik, tapi disuruh ulangi sholatnya. Yang salah kalau di sini boleh. Tapi kalau di sini salah tapi tidak batal. Jadi ada kitab itu Akhtaul Mubin fil Musallin. 400 kesalahan dalam sholat. 400 itu tidak semuanya batal. Tetap sah, cuma mengurangi sisi pahala. Mengurangi sisi pahala. Jadi kalau ada yang berdiri sebelah kiri, salah Pak, tapi tidak batal. Terus dia bergerak, dia bergerak, maka bergerak dalam sholat itu boleh. Bergerak dalam sholat itu boleh, karena buktinya ini 1, 2, 3, 4, bisa nih 5. Bergerak dalam sholat itu bisa batal jika terpenuhi 3 syarat. 1, banyak geraknya. Jika geraknya sedikit tidak batal. Mana ukuran banyak? Jika 3 ke atas. Nah ini bergerak lebih dari 3. Ada unsur yang kedua, tidak ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan baru bergerak 3 kali, ini bergerak ada keperluan karena dari salah dipindahkan ke yang benar. Jika ada keperluan boleh angkat, boleh bergerak. Ini sementara sholat Pak, bunyi HP, angkat, ambil, matikan, simpan 3 kali. Tapi ada keperluan maka tidak batal. Yang batal kalau bilang, halo, sholatkan dulu, batal. Karena dia bicara. Atau dia baca SMS sementara sholat, batal. Tapi kalau bunyi Pak mengganggu, apalagi bunyinya bunyi danduk, bunyi apa kayak mengganggu, ambil. Dan mengambilnya itu justru ada keperluan. Ini kalau ada di sini baru storing itu di dalam, tidak apa-apa, pergi matikan. Lanjut sholat tidak batal, tidak usah diulangi sholatnya. Dan itu banyak sekali kasus, nanti akan sampaikan dalil-dalil bolehnya bergerak itu di banyak tempat. Misalnya pinsang di samping tak, angkat, urus, boleh. Boleh bergerak. Kalau bergerak dengan ada keperluan boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan 3 kali batal. Yang ketiga berturut-turut. Jika berturut-turut 3 maka itu batal. Tapi jika 3 tapi tidak berturut-turut, misalnya di rakaat pertama 1, di rakaat kedua 1, di rakaat ketiga 1, tidak batal meskipun 3. Bisa batal kalau begini. Allahu Akbar. Dan gerakan-gerakan lainnya berturut-turut, kecuali kalau gatal betul. Ada orang itu Pak memang tidak gatal, cuma gaya saja. Atau ada orang salat tompi baru gatal. Kalau dia tidak sholat tidak gatal, kemungkinan ada jin gatal-gatal masuki. Jin gatal-gatal. Ada orang kelihatan memang sholat baru banyak geraknya. Kalau dia tidak sholat Pak, tenang. Jadi bergerak 3 kali. Jadi berturut-turut 3 kali tanpa keperluan. Kalau Bapak sholat lalu orang ketuk-ketuk pintu dan tidak tahu bahwa kita sholat, boleh bukakan pintu. Baru lanjutkan sholat. Dijadikan sebelah kiri. Ini anak-anak Pak, dulu masih kecil. Artinya orang boleh dijadikan makmum anak kecil. Berarti makmum
anak kecil Pak, tidak ada masalah. Seandainya tidak boleh jadi makmum anak kecil, maka Nabi tidak jadikan ini makmum. Bahkan bukan jadi makmum saja Pak, ini bisa jadi imam. Bisa jadi imam. Nah, mohon maaf Pak, kadang-kadang kita orang tua bilang, ada anak-anak yang mau bergabung, sana. Belakang. Oh jangan Pak. Di mana itu ramah dengan anak-anak, lingkungan ramah dengan anak-anak. Cuma yang sekarang ini banyak tuh anak-anak lain-lain kah, berkumis tapi seperti anak-anak. Masa berkumis baru masih banyak main-mainnya. Anak lain-lain itu sudah SMP, sudah SMA, masih main-main. Nauzubillah min dzalik. Jadi caranya Pak di mana disimpang? Persis ayamini. Yamini itu persis di sampingnya. Kalau begini, kayak yamini saja ini. Yamini wa wara'ah. Di kanan dan di belakang. Karena ada orang biasa begini. Tidak mau kalau begini. Mundur ke. Ya, saya pernah ada begini. Mundur tonga. Mundur lagi, mundur tonga. Seolah-olah dia artikan bahwa harus ada perbedaan antara imam dengan makmum. Dengan posisi begini. Enggak, siapa yang di sini dia imam. Siapa di sini itu makmum. Ya enggak usah kita bilang yang mana imam dan mana. Siapa di sini berarti imam. Siapa di sini itu makmum. Kecuali darurat. Nah, kecuali darurat. Nah kalau begini Pak. Kata-kata Nabi SAW di sini, faja'alani ayyamini, dia menjadikan saya berada di sebelah kanannya. Tidak ada tambahan wara'ahu, kanan belakangnya. Tidak ada. Berarti kalau ada mengatakan mundur, mana tambah itu hadis di sini. Karena tidak ada tambahan, kita amalkan begitu. Adapun mau membedakan mana imam kalau siapa di sini itulah imam, siapa di sini makmum. Nah, jadi jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini satu kaidah bahwa bagaimana salat malam itu ditegakkan oleh Nabi, ikut ini belajar sampailah dia menjadi pewaris ilmu, Pak. Sahabat-sahabat senior bertemu dengan semuanya, tapi tidak ada yang berani menjawab. Kalau ada ini si kecil, Abdullah bin Abbas. Umurnya masih kecil Pak, tapi hebat. Karena itu minta tolong Pak, jangan melihat seseorang itu meskipun muda dan bilang, agak tahu Isa masih sekolah Nabi ajari ini ilmu. Jangan melihat Pak, tidak selamanya yang tua itu lebih tahu. Jangan remehkan. Jangan mengatakan masih muda itu. Muda tapi berisi. Jadi kita lihatnya Abdullah bin Abbas bagaimana semangatnya mencari ilmu. Dari kecil, Pak, dari kecil. Ya, dari kecil. Yang mengatakan kasihan nak ini, nak tinggalkan masa anak-anak, enggak. Ini nak nikmati masa anak-anaknya ini. Ya. Jadi seperti ini anakku ini yang berpisah dengan orang tuanya pergi menuntut ilmu di sini. Itu ciri-ciri dekat dengan nanti surganya nanti dari Abdullah bin Abbas insyaallah. Kenapa? Dia ikut tinggalkan orang tua untuk pergi belajar. Kemudian disebutkan sahnya orang salat yang terdiri dari seorang anak kecil dengan orang dewasa. Ini orang dewasa, ini anak kecil. Sah salatnya. Kemudian ini salat fardu, ini salat sunnah. Boleh berjamaah. Kemudian bolehnya salat sunnah, salat malam sesekali berjamaah, Pak. Aslinya salat sunnah itu sendiri, salat malam. Tapi sesekali boleh berjamaah. Jadi bapak itu kalau salat malam di rumah suami istri boleh sesekali.
Jangan terus menerus, Pak. Sesekali istri sendiri, sekali kita sendiri. Sesekali kita lebih banyak sendiri. Nah, dan jika sejenis, boleh berjamaah begini modelnya, Pak. Jadi maaf, jika sejenis laki-laki begini, sejenis perempuan juga begini. Laki-laki sama-sama, perempuan juga begini. Jika beda jenis, gini modelnya. Laki-laki, perempuan. Ini suami, ini istri, bukan di sini istri. Di belakang dia. Kalau anak laki-laki kita, bapaknya dengan gini. Jika mamanya dengan anak perempuan begini. Jika bapaknya anak gadis di belakang. Istri begini. Kalau dua istri di sini. Itu dua istri. Itu kalau kita buka Quran itu selalu itu bentuk istri 2, 3, 4 itu. Tidak ada disebutkan itu istri di situ. Wa azwaj itu selalu azwajihinna. Pasangan-pasangan hidupnya. Jadi bentuk jamak bukan bentuk mufrad. Jadi bukan aib itu istri kedua. Meskipun jangan bapak banggakan itu bahwa bapak punya istri 4, bukan. Bukan sesuatu dibanggakan. Bukan. Biar 1 tapi bahagia, 4 tapi berantakan, agak tuh gunanya. Jadi jika ini perempuan-perempuan, tapi jika laki-laki 1, di sini, perempuan di sini. Jika sama-sama laki-laki, sini. Sama-sama perempuan, sini. Tapi jika 1 laki-laki, 1 perempuan, sini. Perempuan ini, laki-laki ini. Ya kira begitu, Pak ya. Jadi insyaallah bolehnya ya makmum berada di sebelah kanan imam bila hanya sendirian. Sahnya makmum berdiri sebelah kiri tidak batal salatnya. Ya, cuma itu bukan utama. Lafaz niat jelas di sini, Pak, tidak disyariatkan. Lafaznya. Kenapa? Ini niat sendiri. Sendiri. Tapi menerima jamaah pasti harus niatnya menjadi imam. Tapi kan dia tidak boleh lafazkan. Kapan dilafazkan? Berarti rusak salatnya. Niat itu otomatis berubah. Otomatis, Pak. Otomatis berubah itu. Niat otomatis berubah. Sendiri tapi bapak menerima, jangan lagi bilang. Jangan dirubah. Dia lafaznya tidak dibunyikan, hatinya berubah. Seandainya terjadi pergantian, Pak. Ini imam. Tapi karena kondisi satu hal, maka lalu tiba-tiba sesuatu, ini bisa jadi makmum. Kondisi satu hal. Nanti kami akan tunjukkan nanti pembahasan. Pernah di masa Nabi makmum, kemudian menjadi imam. Abu Bakar pernah jadi imam, kemudian menjadi makmum. Bagaimana itu lafaznya kalau begitu? Maka lafaz tidak perlu. Otomatis itu hati kita, itu berubah. Kemudian, tidak disyariatkan niat menjadi imam sebelum sholat. Sebelum sholat, dia sendiri. Tidak disyariatkan. Lafaz itu tidak dikasih bunyi, tapi dia akan hadir, Pak. Otomatis hadir. Karena itu bukan bunyinya hadis melafazkan niat, menghadirkan niat. Hadis innamal a'malu binniyat, tidak ada ibadah tanpa niat, tidak ada amal tanpa niat. Yaitu artinya hati yang hadir, bukan lafaz. Kalau lafaz, Pak, banyak masalah. Kalau lafaz yang dijadikan rujukan. Berikut, perbuatan yang disyariatkan untuk kemaslahatan salat boleh dilakukan. Seperti bergerak, boleh, Pak. Boleh bergerak untuk kepentingan salat. Berikut, apabila makmum pindah tempat, hendaknya lewat belakangnya imam. Tidak lewat di depannya. Jadi makmum itu, Pak, bisa pindah karena kondisi.
Contoh, bapak buang angin, buang air kecil. Buang angin, Pak. Mundur, Ki. Pegang begini, tak. Lewat. Lewat, Ki. Jangan ditahan. Jangan kasih begini. Biarkan dia lewat. Kalau ada orang bilang begini, itu artinya otok, Kak. Jangan ditahan. Biarkan dia lewat. Ya. Jadi bisa pindah tempat. Posisi makmun adalah sejajar dengan imam. Tidak mundur. Kurang lebih sekitar hampir 20 makna ini hadis Abdullah bin Abbas mengajari kita banyak hal. Giliran tak masih ada waktu menuju ke Isya, silakan bapak-bapak. Kalau tidak saya lanjutkan pembahasan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau diperjelas. Ya silakan Pak. Masya Allah. Ya marah itu nifan. Bela-bela ya, polena. Baik, kalau misalnya saya mulai jadi imam, iya. Terus bergantian terus datang sampai kemudian saya berada di pinggir makmum sepanjang itu. Iya. Apakah saya boleh bergerak untuk mencari posisi imam? Iya. Sebagai imam. Iya. Baik, itu boleh saja. Karena prinsip itu imam itu di tengah. Boleh bergerak. Cuma ada tadi prosedur itu makmum tak yang banyak masalah itu. Kenapa bisa posisi begitu? Kecuali mungkin memang di situ Ki awalnya memang sedikit, kemudian awalnya cuma begitu, tapi karena kondisinya menuntut banyak, maka bisa kita bergerak. Jadi contoh begini Pak ya, ini berdua. Ini berdua. Kan seharusnya kalau ada makmum baru ditarik kan? Ditarik mundur. Cuma masalahnya ini yang datang ini tidak natarik Ki. Berdiri di sini dia. Maka ini yang bisa maju. Karena ini yang salah. Ini yang salah. Jadi dia bisa maju nih. Ya. Atau ini tidak natarik Ki, tapi berdiri di sini. Di sini Ki, di tengah imam begini. Berarti ini kasih begini nih, kasih begini nih, tangannya imam kasih begini. Jadi mundur dia ke belakang dua ini. Mundur ke belakang. Kalau tidak mau mundur, begini dia maju. Kalau orang mengerti ini pasti narapatkan. Bagusnya Pak kalau ilmu, tapi rusaknya kalau tidak punya ilmu. Masing-masing orang main perasaan. Kira-kira begitu Pak ya? Berarti itu Pak Ustaz ya. Fadal ya. Ada yang lain? Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu. Artinya kita ikut sama imam di sini. Imamnya ini. Ya. 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 Pada prinsipnya itu kata Nabi sallam khairus sufu rijal awwaluha. Untuk laki-laki aturan dasarnya adalah laki-laki itu di depan. Wa syarruha akhiruha. Dan laki-laki itu dari depan terus ke belakang sampai ke belakang. Jadi laki-laki itu prinsip safnya dari depan ke belakang. Tapi perempuan itu disebutkan adalah khairus sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf bagi perempuan yang di belakang.
Yang di belakang perempuan itu safnya. Wa syarruha, yang paling jelek itu adalah awaluha, yang di depan. Kecuali, ya ada kecualinya, jika memang saf laki-laki itu dan perempuan tidak bersambung. Tidak bersambung. Ini kita anggap bersambung ini atau tidak ini Pak? Artinya tidak satu paket. Ini kalau lantai 2 kembali ke yang pertama. Kembali ke yang pertama. Kalau lantai 2 ini kembali ke keumuman dalil di depan. Tapi kalau ada laki-laki di situ di atas, maka perempuan paling bagus di bagian belakang. Sekarang ini dianggap terpisah atau tidak? Berarti bersambung. Sambungnya berarti di mana bagusnya perempuan? Di belakang atau di depan? Di depan atau di belakang? Sebaik-baik safnya perempuan di mana? Di belakang. Jadi kalau di sini tetap di belakang. Maksudnya di belakang, paling belakang sana atau di depan situ? Laki-laki. Berarti kalau begitu kembali ke yang pertama, tetap awal perempuan. Awal dari perempuan yang pertama karena dia khusus untuk perempuan. Tapi kalau begini nih Pak, begini baru ada laki-laki nih, tidak ada pemisahan kelihatan, maka yang paling terbaik perempuan itu dari belakang. Itu intinya. Kenapa? Apa hikmah sangat besar supaya laki-laki itu tidak menyatu dengan perempuan. Kalau anak-anak ke belakang berarti ketemu dengan anak-anak ya tidak ada masalah karena dewasanya paling belakang. Itu prinsipnya untuk saling menjaga insyaallah. Ya, nah. Makasih Ibu ya. Jadi kita di mana Ibu? Bagusnya ya tetap di situ mungkin saja. Bagusnya kalau kita bagus adalah di tengah, di tengah, bukan di sini, di tengah. Ya, di tengah dulu prinsip diisi. Jadi prinsip mengisi saf itu Pak jangan dari pinggir, tapi dia selalu usahakan di tengah. Ya, seandainya di tengah betul ini adalah sejajar dengan imam. Cuma karena dia di tengah, di pinggir, maka di pinggir tapi di tengah. Gimana itu di pinggir tapi di tengah? Di tengahnya ini. Tengahnya itu. Insyaallah taala. Ada yang lain? Oh ya, fadal. Ya. Tadi saya salah cuma di kebetulan itu di dalam masjid itu sudah penuh. Penuh. Ya, sudah penuh. Dan jamaah yang lain mengisi di luar jendela itu. Iya. Apakah sah sebenarnya? Iya. Ya, Sebagiannya ya insya Allah Pak, karena sudah penuh di dalam dan tidak ada cara lain kecuali dengan di pinggir. Tidak ada masalah. Tidak ada. Ini tetap selama itu menjadi bagian memang bersambung safnya. Kalaupun terpisah karena ada sebab, maka itu insya Allah boleh. Banyak masjid saya kira sekarang ini di luarnya, ya. Yang penting tetap mengusahakan bagaimana jangan di depannya imam. Kalau di samping boleh. Di belakang juga boleh, samping sini juga boleh. Selama tidak di depannya imam. Ya, kalau sudah penuh, ya saya kira seperti banyak masjid di Mekah sudah penuh di dalam masjid, di halamannya boleh. Cuma sedapat mungkin diusahakan tetap kita peka mengatur saf itu dengan sebaik-baiknya, jangan saling berjauhan seenaknya mengatur. Sama Pak, kita saya lihat di sholat Idul Fitri, Idul Adha itu saya lihat banyak orang berantakan safnya. Ada yang memang setengah mati memang mengatur, tapi ada memang cuek. Di mana sampai sajadahnya, di situ nih pasang. Ini bukan
bukan aturan ini, Pak. Bisa banyak masalah jika sab kita itu tidak teratur, Pak. Banyak, apalagi kalau latihan-latihan. Ini darurat ini. Ini latihan darurat. Apalagi kalau memang dibuka akses di banyak tempat masjid itu dibuka bagian luar untuk mengantisipasi. Ya. Dan biar tertutup pintunya tetap dianggap ini satu sab. Karena bilang-bilang nanti bensa kalau dibuka ke pintunya bukan mudaharan tuh masuk. Tetap dihitung bagian dari sab itu insyaallah. Ya. Kadang Nabi itu Pak salat di kamar, sementara sahabat mengikuti itu di luar kamarnya. Boleh. Ya. Insyaallah taala. Makasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati kita semua. Ada? Mana? Oh ya, Fadal. Saya pernah dengar ada pendapat seperti ini. Jadi untuk beberapa masjid yang memiliki banyak tiang, Iya. nah itu mereka dia berpendapat bahwa kalau misalnya ini kayak sholat yang mungkin maghrib atau isya yang jamaahnya tidak terlalu banyak, itu sebaiknya yang tiang itu dihindari. Iya. Jadi lebih baiknya membuat saf yang tidak terhalangi oleh tiang. Iya. Kecuali kalau kayak sholat Jumat yang jamaah lebih banyak ya, ini bisa dimaklumi. Apakah pendapat seperti itu benar? Betul. Jadi salah satu yang makruh itu adalah sengaja membentuk sab. Jadi ini tiang, kemudian di sini sab, ini juga sab. Cuma tidak ada cara lain kecuali di sini, itu namanya dimaafkan. Karena tidak mungkin mau diangkat dulu ini. Batal lagi. Tapi kalau sengaja membentuk sab begitu, karena ada masjid itu Pak memang pengaturan sabnya tidak bisa dihindari, pasti kena tiang. Dimaklumi itu yang seperti itu, dimaafkan namanya. Itu namanya ada musyaqqa di situ. Ada berat. Dan hukum agama ya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki itu yang mudah bagi kalian. Ya. Ya tentu ini tidak normal, tetapi ya mungkin kalau mau dihindari ini sangat sulit, maka boleh begini. Hukum dasarnya kalau ada banyak longgar di sini baru pergi begini, Pak, hukumnya tercela, makruh namanya. Tapi kalau terpaksa tidak begini, dimaafkan yang begini. Dimaafkan. Ini ada penghalang, tapi tidak cara yang baru ini tersambung. Bentuk misal. Nah, seperti itu. Jadi salah satu yang makruh itu adalah membentuk sab di tiang-tiang, insyaallah. Tapi kalau tidak cara lain kecuali begitu, maka dimaafkan itu. Nah, insyaallah. Saya kira cukup dulu. Ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah dimaafkan kita semua. Semoga dimudahkan kita semua insyaallah. Saya kira demikian. Saya ingatkan bagi jamaah sekalian yang belum memiliki kalender Hijriah, kami sudah siapkan Pak, kalau ada yang mau pakai silakan. Insyaallah mudah-mudahan itu memulai awal dan langkah kita mencintai milik kita sendiri insyaallah. Ya, kalau ada yang mau pakai nanti kami siapkan ada di. Saya mohon maaf segala kekurangan, pada Allah kita berharap rahmat dan berkahnya insyaallah. Barakallahu subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.